Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indawati, kelas 10 AKL 3, nomor absen 17. Materi yang saya pilih yaitu masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Isi materi meliputi kapan dan di mana awal masuknya, tokoh dan peranannya, tujuan kedatangannya, dan dampak positif dan negatifnya. Yuk kita bahas materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu awal masuknya bangsa Portugis ke Indonesia, kapan dan di mana. Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang sampai ke Indonesia. Kolonisa Portugis dimulai ketika Alfonso de Albuquerque menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Kota Malaka di Selat Malaka ini sangat penting sebagai pusat perdagangan rempah-rempah saat itu. Setelah menguasai Malaka, maka Portugis mengirimkan kapal pada tahun 1512, dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao dalam pelayaran ke Maluku, yang merupakan asal muasal rempah-rempah. Portugis diizinkan untuk berdagang di Ternate oleh Sultan Ternate, sehingga pasukan dipimpin oleh Antonio de Azevedo membangun benteng atau Vitoria di Bacan Ternate. Namun, hubungan dengan Ternate menjadi rusak karena keinginan Portugis untuk menguasai sepenuhnya perdagangan rempah-rempah. Pada akhirnya, Gubernur Lopes de Mesquita membunuh Sultan Koirun pada 25 Februari 1570. Anak Sultan Koirun, Sultan Ba'abua, melawan Portugis dalam peperangan selama 5 tahun berikutnya, dan berhasil mengusir Portugis dari bumi Maluku untuk selamanya tahun 1575. Kemudian pada 2 Agustus 1640 sampai 14 Januari 1641, armada Belanda kembali mengepung Malaka yang akhirnya jatuh dari tangan Portugis ke tangan VOC. Dengan takluknya Malaka, Batavia menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Kekuasaan VOC semakin besar, sementara Portugis semakin tersisih dan kecil wilayahnya. Di Nusantara hanya terbatas di Pulau Timur dan Flores saja. Dengan demikian, proses kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia dimulai dari penaklukan kota Malaka pada tahun 1511 oleh Alfonso de Albuquerque. Portugis kemudian meluaskan kekuasaannya ke Maluku. Namun, Portugis kemudian kehilangan banyak wilayahnya setelah diusir dari Maluku oleh Sultan Ba'abua pada tahun 1575 dan kehilangan wilayahnya di Malaka ke tangan Belanda pada tahun 1641. Yuk kita bahas materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu tokoh dan peranannya. Tokoh yang pertama yaitu Bartolomeus Dias adalah seorang ksatria istana kerajaan Portugal yang dikenal ahli berlayar dan tergabung dalam pasukan perang Saint Christopher pada 10 Oktober 1486. Ia ditunjuk oleh Raja John II dari Portugal sebagai kepala ekspedisi untuk menemukan rute perdagangan baru ke Asia. Tokoh yang kedua yaitu Vasco da Gama adalah pelaut yang berasal dari Portugal dan dikenal sebagai penemu jalur laut dari Eropa ke India. Ia melanjutkan perjalanan Bartolomeu Dias dengan mengelilingi benua Afrika hingga akhirnya sampai di Calicut, India pada 1498. Tokoh yang ketiga yaitu Alfonso de Albuquerque. Portugis mengendalikan perdagangan di Asia Tenggara di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Portugis bergerak menuju negara yang kaya akan hasil laut dan rempah-rempah. Pada tahun 1511, bangsa Portugis pertama kali mendarat di Indonesia, tepatnya di daerah Malaka. Tokoh yang keempat, Antonio de Abreu, adalah mualim dan perwira kelautan berkebanggaan Portugal. Ia ikut bersama Afonso de Albuquerque dalam pendudukan Ormuz pada tahun 1507 dan Malaka pada tahun 1511 yang saat itu ia terluka. Tokoh yang kelima yaitu Francisco Serrao adalah penjelajah Portugis dan sepupu Fernão de Magalhães. Perjalanannya pada tahun 1512 merupakan penjelajahan pertama bangsa Eropa melintasi Malaka melewati Nusantara. Ia diangkat sebagai penasihat pribadi Sultan Bhayanuwah dari Ternate. Tujuan bangsa Portugis datang ke Indonesia yaitu tujuan petualangan dengan mencari negara jajahan untuk mengharumkan nama, kejayaan, dan kekuasaan. Tujuan ekonomi dengan mencari keuntungan dan hasil besar dalam
perdagangan rempah-rempah. Tujuan agama dengan menyebarkan ajaran Nasrani. Materi yang ketiga yaitu dampak positif dan negatif bangsa Portugis masuk ke Indonesia. Dampak positifnya yaitu 1. Berkembangnya agama Katolik di Indonesia. Yang kedua, adanya musik keroncong dari Portugis. Yang ketiga, berkembangnya pemberian nama dengan bangsa Portugis di Indonesia. Dampak negatifnya yaitu yang ke-1, monopoli perdagangan rempah-rempah. Yang kedua, perlakuannya yang tidak disukai penduduk setempat sehingga menimbulkan perang.